Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya akan membagikan tips cara mengerjakan instalasi desain jaringan pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Adapun soalnya ada seperti di atas, bahwa di situ soalnya menjelaskan berkaitan dengan Anda sebagai teknisi jaringan diharapkan mampu melakukan instalasi desain jaringan, khususnya yaitu VLAN yang menggunakan dua media transmisi jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah satu buah unit server, yang kedua adalah 6 unit PC client, kemudian satu unit switch, kemudian perangkat yang terakhir adalah satu unit router wireless dengan ketentuan kerja sebagai berikut, yaitu 4 PC menggunakan media transmisi kabel jaringan, kemudian dua sisanya lagi menggunakan media transmisi sinyal digital atau wireless di situ. Kemudian dua PC dapat melakukan sharing data ke dua PC sinyal digital. Jadi di situ mungkin nanti kita akan buat batasan di mana dua PC dengan kabel tidak bisa mengakses dua PC berada pada sinyal digital di situ. Jadi nanti kita buat VLAN 10 dan VLAN 20 pada konfigurasi CLI-nya. Pertama kita buat dulu desain jaringannya atau kita rangkai topologi jaringannya. Kita masukkan perangkat-perangkat yang dibutuhkan tadi. Pertama dari end device, kalian klik tab end device di bawah sebelah kiri, kalian lihat kursor saya. Kemudian kalian pilih di situ PC, kalian masukkan 6 PC ya. Klik kiri satu kali, tekan di lembar kerja dengan klik kiri juga. Lakukan berulang sampai tersusun 6 komputer seperti ini. Kita pisahkan yang 2 ini untuk yang wireless, yang 4 ini untuk yang kabel. Ada PC 0 sampai ke PC 5. Kemudian perangkat berikutnya yaitu yang dibutuhkan adalah sebuah server. Server kita taruh paling atas saja di sini. Kemudian kita masuk ke perangkat berikutnya. Perangkat berikutnya ada di net device di sini. Kalian klik net device-nya. Kemudian kalian pilih switch di sini. Kalian pilih switch yang 2960. Kalian klik kiri satu kali, kemudian kalian taruh di atas 4 perangkat PC-nya. Kemudian yang dibutuhkan satu lagi adalah router wireless. Kalian masuk ke tombol wireless device di sini. Kalian pilih wireless routernya menggunakan WRT 300M. Oke, nanti akan seperti itu. Berikutnya kita ubah dulu PC 4 dan 5-nya menjadi PC sinyal digital. Kita klik kiri satu kali pada PC 4. Kemudian kita masuk ke dalam menu fisikal dari PC 4 itu. Kemudian kita cari tombol powernya. Tombol powernya yaitu yang berwarna merah, lingkaran di sini. Kemudian di atasnya ada indikator berwarna kuning. Pertama kita sebelum ganti port dari jaringan kabel ke jaringan wireless, kita harus matikan komputernya. Kita tekan tombol merahnya satu kali dengan klik kiri. Oke, pastikan indikatornya sudah mati atau sudah gelap, artinya bahwa di situ komputer sudah dalam kondisi mati. Kemudian kita scroll ke bawah menggunakan mouse. Kita ganti di sini untuk port dari jaringan kabelnya. Kita buang di port jaringan wirelessnya di sini biar hilang. Oke, jika sudah hilang, kita ganti dengan port wirelessnya di sini. Kemudian kita scroll lagi ke atas, kita aktifkan dengan tombol power berwarna merah. Pastikan indikator di situ sudah menyala kuning ya. Jadi tadi ketika kita pindahkan itu cukup klik kiri dan seret ke bawah. Kemudian ketika kita ganti juga klik kiri juga, kita seret ke posisi port dari jaringannya tadi. Oke, berikutnya kita close. Dengan otomatis di situ karena dia sudah menggunakan jaringan wireless, dia bisa melihat kondisi di mana wireless yang tersedia itu ada. Jadi udah terbaca di sini sinyal wireless dari routernya. Kemudian kita buat satu lagi pada PC 5, langkahnya sama, yaitu kita matikan dengan tekan tombol klik kiri pada mouse di tombol merah dari physical komputernya. Kemudian kita scroll ke bawah menggunakan mouse.
kita seret dengan klik kiri satu kali, kita arahkan kepada port wirelessnya, kemudian kita lepas ya di situ. Dia otomatis akan hilang. Kemudian kita seret lagi dengan klik kiri. Klik kirinya ditekan ya, jangan dilepas. Kemudian kita seret, kita pindahkan ke port jaringannya, kita lepas di port jaringan. Oke, jika sudah menempel seperti itu, kita tinggal aktifkan lagi komputernya. Maka dia seharusnya akan koneksi juga seperti PC4. Oke, hasilnya juga sudah benar ya, sudah terkoneksi. Langkah berikutnya kita tinggal hubungkan PC berkabelnya dengan menggunakan kabel ya. Kita kalian cari di sini tombol yang connection, gambarnya petir. Kemudian kalian cari kabel dengan tipe strike ya. Ini yang kabelnya lurus di sini tanpa ada patah-patah warna hitam. Dan kita klik satu kali. Kita arahkan ke PC 0. Kita klik satu kali di fase Ethernet. Kemudian kita arahkan ke switch di sini. Kita klik kiri satu kali. Terus kemudian kita arahkan ke fase Ethernet 0 biar gampang. Jadi kita urutkan aja ya fase Ethernet. Dari fase Ethernet 1 sampai fase Ethernet ke 6. Jadi berurutan PC 0 sampai ke PC 5. Kemudian kita lakukan langkah yang sama di PC 1. Kita arahkan ke fase Ethernet 0. Kemudian kita arahkan lagi ke switch, kita klik kiri, arahkan ke fase Ethernet 2. Jadi yang digunakan hanya klik kiri ya, jangan sampai gunakan klik kanan pada mouse. Kemudian kita klik lagi pada kabel strike-nya, kita arahkan ke PC 2, klik kiri, kemudian pilih fase Ethernet 0, kita arahkan ke switch, kita klik kiri lagi di fase Ethernet 3. Satu lagi yang terakhir kita lakukan proses yang sama, yaitu klik kiri pada fase Ethernet 0, kita arahkan ke switch 0-nya di sini, kita klik kiri lagi satu kali, klik ke fase Ethernet 4. Oke, jika sudah, berikutnya kita tinggal menghubungkan dari switch ke wireless router ya. Kita pilih fase Ethernet 5, kita arahkan ke routernya. Routernya kita klik kiri pada Ethernet. Setelah itu kita hubungkan lagi dari switch menggunakan kabel crossover ya. Tadi buat switch ke wireless router juga gunakan kabel crossover, ada di sebelah strike. Kemudian kita klik kiri pada switchnya. Kemudian kita arahkan pada fase Ethernet 6. Kita arahkan kepada server. Kita klik kiri, pilih fase Ethernet 0. Ya, seperti ini. Tunggu sampai indikatornya berwarna hijau ya. Oke, indikator pertama dari switch ke router sudah hijau, kemudian dari server ke switchnya juga indikatornya sudah hijau seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, konfigurasi berikutnya adalah kita buat wireless terlebih dahulu di sini. Kita buat wireless, kemudian masuk ke konfigurasi dari wirelessnya. Kita pilih tab configuration, kemudian kita cari menu wireless di sini sebelah kiri. Kemudian kita klik wirelessnya. Kemudian di situ ada tulisan SSID. SSID itu lebih akrab kita dengar atau kita kenal dengan nama WiFi. Nama WiFi-nya kita namakan di sini sebagai VLAN aja. Karena tadi objeknya kita diarahkan untuk membuat sebuah VLAN. Kemudian untuk tipe passwordnya kita di sini pilih yang BPA2PSK. Kemudian kita di sini isikan passwordnya yaitu semoga sukses. Karena kata-kata adalah doa ya seperti itu. Jadi biar gampang aja. Sebenarnya kalau password sih nggak ada pengaruhnya buat jaringan internet itu atau jaringan wireless yang maksud saya. Oke, kemudian jika sudah kita close di sini buat konfigurasi dari wirelessnya. Nah, di sini secara otomatis tadi PC 4 dan 5 kan sudah terhubung ya atau sudah terdeteksi. Di sini dia akan patah ya karena tadi belum dikonfigurasi, jadi dia akan otomatis terhubung. Sekarang sudah terkonfigurasi, berarti kita tinggal hubungkan dulu PC 4 ke wireless routernya. Kita masuk ke menu dari PC 4-nya, kita klik kiri PC 4-nya satu kali, kemudian kita pindah ke tab desktop di sini. Kemudian kalian pilih PC wireless. Kemudian setelah tampil PC wireless seperti ini, kalian klik tab connect. Kemudian kalian tekan lagi tombol refresh kalau jaringan wirelessnya itu
belum terbaca-baca, karena ini langsung terbaca. Jadi kalian nggak perlu klik refresh, tinggal kalian klik aja di VLAN atau jaringan wireless yang tadi sudah kita buat. Di sini klik kiri satu kali, kemudian tekan tombol connect. Kemudian tadi passwordnya adalah semoga sukses. Kita samakan. Karena kalau passwordnya salah, dia nggak akan terkoneksi ya. Kemudian kita tekan tombol connect. Statusnya adapter is active ya. Pastikan statusnya sudah adapter is active. Kalau belum aktif berarti password yang kalian masukkan itu belum sesuai. Berikutnya kalau sudah, kita tinggal close aja. Seharusnya di sini PC 4 udah langsung terkoneksi lagi ke wireless router. Oke, dan di situ hasilnya juga sudah benar ya. Kemudian kita tinggal eh, koneksikan PC 5 ke routernya. Sama langkahnya seperti tadi, kita klik PC 5-nya dengan klik kiri, kemudian klik kiri lagi pada desktop. Kemudian kalian masuk kepada PC wireless, klik kiri satu kali. Kemudian kalian masuk pada menu tab connect di sini, klik kiri satu kali. Kemudian kalian tunggu sampai wirelessnya terdeteksi atau jaringan WiFi. Di sini sudah langsung terdeteksi lagi. Jaringan wirelessnya tadi adalah VLAN. Kemudian kita klik VLAN-nya satu kali dengan klik kiri. Kemudian kita klik kiri lagi pada tombol connect. Kemudian kita isikan passwordnya yaitu semoga sukses. Kemudian kita klik connect, pastikan status adapternya sudah aktif seperti ini atau adapter is active. Kemudian kita close. Langkah selanjutnya kita tinggal setup alamat IP dari semua komputer yang ada ya. Jadi di sini PC 0 kita masuk ke menu konfigurasinya di desktop, masih sama menggunakan klik kiri tekan satu kali, kemudian klik ke tab desktop, klik kiri satu kali. Kemudian kita masuk ke IP configuration di sini. Kemudian di IP configuration kita masuk ke IP v4 di situ. Kita isi alamat IP-nya yaitu 192.168.1.1 karena ini adalah alamat IP yang pertama dan kita buat urut, jadi kita copy aja di sini alamat IP-nya. Kita seleksi, kemudian kita tekan tombol kontrol pada keyboard, jangan dilepas, ditahan, kemudian tekan tombol C untuk copy. Berikutnya kalian klik lagi kolom subnet masknya. Nah, di sini subnet masknya sudah terisi otomatis dan tidak perlu kita ganti. Dan kita close aja. Berikutnya kita pindah ke PC satunya. Di PC 1 kita masuk ke IP configuration lagi seperti tadi. Kita isikan alamat IP-nya di sini. Hanya saja tadi di akhirnya dari angkanya itu adalah 1 ya di PC 0 ya. Di sini kita ganti ke angka 2. Kemudian subnet masknya kita klik di kolomnya satu kali dengan klik kiri dan kita close. Ulangi langkah tersebut untuk melengkapi semua alamat IP pada PC. Di sini kita ganti lagi ke 3. Kemudian subnet masknya kita klik lagi di kolomnya biar otomatis terisi. Kemudian kita close lagi di sini. Kemudian isi lagi di PC 3. Masuk ke IP configuration, kita isi lagi alamat IP-nya dengan berakhiran di angka 4. Kemudian subnet masknya kita klik agar terisi otomatis. Kemudian kita close. Kita ke PC 4. PC 4 juga kita ganti di sini alamat IP-nya jadi static. Kita isikan alamat IP-nya di sini yang ke 5. Tadi udah ke 4. Kemudian kita klik lagi subnet masknya dan kita close. Kita konfigurasikan yang terakhir di PC ke-5. Kita isikan alamat IP-nya di sini dengan akhiran angka 6 dan klik subnet masknya satu kali, kemudian kalian close. Oke, semuanya sudah terkonfigurasi, tinggal kita buat VLAN-nya di sini. VLAN-nya kita buat pada switch, kita klik switch-nya satu kali dengan klik kiri. Kemudian kita masuk ke CLI. Kemudian kita arahkan kursor ke bagian paling bawah, di bawah start to up. Kita enter. Kemudian kita masukkan instruksi script enable atau kita bisa singkat N. Kemudian di situ kita masukkan konfigurasi terminal atau bisa kita singkat dengan ketikan CTRL F spasi T, kemudian enter. Berikutnya di sini kita ketikkan
VLAN 10 ya, karena kita tadi mau buat VLAN 10 dan VLAN 20. Kemudian kita tekan tombol enter. Kemudian kita namai VLAN 10 itu sebagai apa gitu. Jadi kita namain aja di sini dengan nama SMK seperti itu contoh. Kemudian kita enter. Kemudian setelah itu kita exit dari konfigurasi VLAN-nya. Setelah kita exit, kita tinggal buat VLAN 20. Kita ketikkan VLAN 20, kemudian enter. Namai VLAN itu dengan SMP. Kita ketik name spasi SMP. Kemudian enter. Setelah itu kita exit. Enter. Kemudian kita exit lagi biar keluar dari konfigurasi. Kemudian enter lagi. Kita tinggal cek apakah VLAN yang tadi kita buat sudah terdeteksi atau belum. Caranya adalah kita ketik show VLAN, kemudian kita tekan tombol enter pada keyboard. Ya, di sini VLAN-nya sudah terdeteksi ya. Jadi tadi VLAN 10-nya yaitu SMK, VLAN 20-nya yaitu SMP. Tinggal kita berikan batasan pada fase Ethernet-nya masing-masing. Jadi tadi seperti tadi saya sudah jelaskan, PCIe 0 di sini menggunakan fase Ethernet 0/1, ini 0/2, 0/3, 0/4, 0/5, 0/5-nya di atas maksud saya. Di sini menghubungkan ke router karena dua perangkat komputer ini diwakili oleh router wireless. Oke, berikutnya kita masih di konfigurasi switch-nya ya. Kita masuk lagi ke switch, masih di CLI. Kita arahkan ke klik di more di sini, kemudian kita ketikkan connect spasi T ya. Kemudian kalian tekan tombol enter. Berikutnya kalian isikan interface fase Ethernet atau kita bisa singkat INT FA. Kemudian yang akan kita konfigurasi pertama adalah PCIe 0 di situ, yaitu FA 0/1. Kemudian kalian tekan tombol enter. Berikutnya masukkan instruksi script yaitu switch port spasi mode access. Kemudian kalian tekan tombol enter. Kemudian switch port lagi, access VLAN 10 ya, seperti tadi kita udah bahas bahwa PCIe 0 dan 1 pakai VLAN 10. Kemudian kalian tekan tombol enter, terus kalian exit. Kemudian kita tinggal ulangi script seperti itu lagi di PC 1. Biar kalian nggak ngetik, kalian tinggal arahkan aja dengan tombol panah ke atas pada keyboard, arahkan ke INT FA. Jadi tinggal ganti aja dari FA1 tinggal kita ganti ke FA2. Kita hapus dengan backspace, kita ganti ke 2 dan enter. Kemudian arahkan lagi ke atas buat cari switch port mode access. Kemudian kalian tekan tombol enter, arahkan lagi ke atas dengan keyboard, kalian cari switch port access VLAN 10 di sini dan kalian enter, kemudian exit. Setelah itu kita tinggal buat di PC kedua. PC 2 di situ kita masukkan lagi INTFA-nya, dia masuk ke fase Ethernet 3. Kita enter, kemudian switch port mode access-nya kita arahkan dengan panah ke atas lagi menggunakan keyboard. Kita klik enter. Kemudian kita switch port lagi access VLAN. Cuma di sini VLAN-nya sudah ganti ke VLAN 20. Karena tadi harus dipisahkan ya. Karena harus ada dua komputer kabel yang bisa mengakses ke atau sharing data ke komputer wireless di sini. Kita ganti ke VLAN 20, kemudian enter, kemudian exit. Kemudian buat lagi buat PC 4-nya, PC ketiganya maksud saya. PC ketiganya itu menggunakan fase Ethernet 4. Kalian tekan tombol enter, kita arahkan lagi cari switch port mode access, kita enter, kita arahkan lagi ke atas switch port access VLAN 20. Udah benar buat PC 3-nya dan enter, setelah itu exit. Dan yang terakhir tadi yang PC ke-5 dan ke-6 atau PC 4 dan 5 ya, di dua PC terakhir itu dia menggunakan fase Ethernet 5 ya, diwakili oleh router wireless di situ. Jadi kita ketikkan INT FA 0/5,
kemudian enter. Setelah itu kita switch portnya mode access, kemudian kita arahkan lagi switch port switch port access VLAN dari 20 biar komputer wireless dan kabelnya bisa terhubung. Kemudian yang terakhir kita tekan exit, kemudian exit lagi. Setelah itu kita enter. Kita di sini cek VLAN-nya apakah sudah sesuai atau belum dengan memasukkan script show VLAN seperti tadi. Dan kita tekan tombol enter. Oke, jadi di sini sudah terdeteksi ya bahwa di VLAN 10 itu yang bisa berkomunikasi adalah FA1 dengan FA2 ya, yaitu berarti PC0 dan PC1. Kemudian di VLAN 20 di sini atau SMP yang terhubung adalah FA3, FA4 dan FA5, yaitu PC2, PC3 dan PC4 dan 5 ya. Karena di sini FA5 diwakilkan untuk router di sini. Jadi dua PC ini sudah termasuk ke dalam VLAN tersebut. Jadi seharusnya konfigurasi yang tadi kita buat sudah sesuai. Kita tinggal testing aja. Sebelumnya kita cek lagi di sini ya, karena terkadang di sini di PC wirelessnya kadang-kadang berubah. Tapi di sini nggak berubah ya, alamat IP-nya masih benar dengan berakhiran di angka 5. Kemudian di PC 5-nya kita cek lagi di sini masih benar berimbuhan dengan alamat IP 6. Kemudian kita close saja. Berikutnya kita tinggal coba testing ya. Coba testing apakah batasan yang tadi dibuat sudah sesuai atau belum. PC 0 di sini kita akan testing menggunakan add simple PDU ya. Itu tombolnya ada di atas di sini. Simbolnya berupa pesan yang masih tertutup. Untuk yang Cisco versi 8 ke atas, tombolnya ada di atas seperti ini, atas sebelah kiri. Kemudian kalau yang di versi 6, itu biasanya ada di sebelah kanan ya. Jadi jangan khawatir kalau misalkan di atas kok nggak ada, kalian cari aja di sebelah kanan, pasti ada. Oke, berikutnya kita klik kiri satu kali di sini. Kita arahkan ke PC0, kemudian ke PC1 ya. Ini untuk tesnya. Ini seharusnya adalah sukses dan hasilnya udah sukses di sini ya. Biar hasilnya terlihat lebih jelas, kita klik aja di sini di list window-nya. Oke, kemudian kita scroll lagi ke bawah. Kita testing ke berikutnya. Di PC 0 ke PC 2 seharusnya di sini posisinya adalah failed ya atau gagal karena di sini beda VLAN. PC 0 dan 1 itu gunakan VLAN 10, kemudian PC 2 sama PC 5 itu gunakan VLAN 20. Kita tes ke sini seharusnya dia gagal. Oke, dan hasilnya juga sesuai gagal. Kemudian kita tes lagi dari PC 1 ke PC 2, ini juga seharusnya gagal ya. Kita tes dan ya benar hasilnya adalah gagal. Kemudian kita tes lagi di PC 2 ketiga, ini harusnya sukses ya karena masih ada di VLAN 20 dan hasilnya sukses benar. Kemudian kita testing lagi dari PC 2 ke PC 4 di sini. Ini seharusnya sukses dan hasilnya juga udah sukses ya karena tadi masih di VLAN 20. Kemudian kita testing lagi dari PC 3 ke PC 4 di sini. Kita testing hasilnya juga sukses. Kemudian kita testing lagi dari PC 2 ke PC 5. Di sini hasilnya juga sukses ya. PC 2 ke 5. Kemudian kita testing lagi di sini yang terakhir PC 3 ke PC 5. Ini harusnya hasilnya juga sukses. Karena yang tidak bisa berhubungan adalah yang berada di batasan VLAN-nya tadi. Kalau nggak masuk di satu VLAN, jadi dia nggak bisa berkomunikasi. Jadi seperti ini sudah benar. Kemudian untuk memastikannya lagi di sini adalah di sini memastikan adalah yang masuk ke dalam VLAN 20-nya ya. Itu metode pertama menggunakan add simple PDU. Kemudian metode kedua bisa kita masuk ke PC, konfigurasi dari PC-nya. Misalkan kita klik di sini di PC 0, kemudian kita masuk ke command prompt, itu juga bisa melakukan testing melalui ping-nya ya. Ping alamat IP tujuannya. Alamat tujuannya adalah PC 1, tadi alamat IP-nya adalah 192.168.1.2. Jadi kita gampang di sini menggunakan statik karena yang pertama tadi menggunakan angka berurutan ya. Jadi kita mudah menghafalnya kalau topologi jaringannya itu sederhana seperti ini.
Kemudian kita tekan tombol enter, kita tunggu hasilnya. Kalau statusnya menghasilkan di situ reply from dari alamat IP garis miring beribuan 2 itu sukses menghasilkan batch, temp, dan TTL di situ ya. Kemudian kalau gagal, dia pasti akan menampilkan timeout. Coba kita testing ke yang gagal. Jadi kita ping alamat IP dari PC2 ya. Dia karena berbeda VLAN di situ. Sedangkan PC0 yang kita gunakan ini ada pada VLAN 10. Kalau PC2 itu ada pada VLAN 20. Jadi harusnya pasti error atau timeout. Alamat IP-nya adalah 192.168.1.1.3 karena berurutan ya. Tadi di PC1 itu alamat IP-nya 2, di PC2-nya pasti alamatnya adalah 3. Kita enter, kita tunggu hasil pingnya. Harusnya ini timeout atau error. Oke, sesuai ya. Hasilnya adalah timeout di situ. Oke, kita tunggu sampai selesai. Apakah semuanya akan request timeout? Kalau timeout semuanya berarti sudah benar ya, karena tadi aksesnya kita batasi. Oke, di situ keterangannya adalah paketnya loss 100 ya, 100%. Jadi nggak ada koneksi yang bisa terhubung. Jadi pembatasan dari vilanya sudah berhasil. Kemudian tadi biar kalian mungkin nggak lupa ya dengan alamat IP-nya, mungkin tiap kali kalian habis buat alamat IP, kemudian kalian tandai aja atau berikan identitasnya dengan menekan tombol di atas di sini atau flash note. Di versi Cisco 8 ada di atas, kalau di versi Cisco 6 ke bawah mungkin di situ pakai flash note-nya ada di sebelah kanan. Kita klik satu kali di flash note, kemudian kita klik di bawah PC1 di sini. Kita ketikkan alamat IP-nya adalah 192.168.1.1. Ini adalah alamat IP-nya. Kemudian kita buat lagi di yang kedua di sini di PC1, yaitu alamat IP-nya berimbuan 2 atau berakhiran dengan angka 2. Terus kemudian kita buat lagi di sini di PC2-nya, itu alamat IP-nya adalah 3. Kemudian di PC3-nya di sini kita masukkan lagi alamat IP-nya adalah 4. Di PC4-nya di sini kita masukkan lagi alamat IP-nya adalah 5. Dan di PC5 kita masukkan lagi alamat IP-nya adalah 6. Oke, jadi seperti itu ya, agak terlihat jelas. Kemudian jika sudah, maka konfigurasi sudah selesai dan hasil seleksi atau hasil tesnya juga sudah berhasil secara optimal. Kemudian kita tinggal close saja, kita bisa lihat lagi seperti ini untuk hasilnya. Berikutnya kalau kita mau cetak lembar kerja dari topologi jaringan ini, kita tinggal masuk ke tab file ada di pojok kiri atas. Kemudian kalian cari print di sini ya, atau bisa diwakilkan sebenarnya dengan tombol Ctrl P pada keyboard. Kalian klik print. Cuma sebelum itu kita seleksi dulu ya di sini ya. Kita seleksi. Setelah kita seleksi ya seperti ini, kita berikan kotak aja. Kita klik kiri, kemudian kita seret agar terseleksi. Kemudian kalian klik file, kalian klik kiri di print. Terus kemudian kalian di sini uh, pilih dari seleksinya ya, yaitu view table logical topology. Kalian klik print di sini. Kemudian kalian pilih ke Microsoft Print to PDF. Kalian klik print. Kemudian kalian namai di sini, yaitu VLAN static ya. Dan kalian tekan tombol save di situ. Nanti topologi jaringannya akan bisa terbuka. Jadi sebagai contohnya saya akan bukakan di sini. Jadi saya save di Cisco, kemudian VLAN static seperti ini. Oke, sekian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa membantu dan bisa bermanfaat buat kalian yang mungkin kesulitan dalam mengerjakan soal cerita atau soal kasus seperti tadi berkaitan dengan jaringan VLAN.